Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Gugun Gunawan. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kebetulan pagi ini saya survei ke UMKM, yaitu yang bergerak di bidang tepung tapioka. Nah, ini tempatnya adalah ada di Desa Mekarnangka, Kampung Gandasari, Kecamatan Cikidang, seperti itu. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, kebetulan siang ini sedang ada penjemuran dari tepung tapioka. Nah, gimana untuk kelanjutannya? Mari kita tanyakan kepada yang punya. Bagaimana sih cara prosesnya membuat dari hulu sampai hilir gitu kan, sampai nanti titik penjualan. Mari ikutin, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Saya Ginanjar Rahmatullah, dari salah satu pengolah industri tapioka ini. Oh, industri tapioka. Sebenarnya mohon maaf, Anya di record gitu, kebetulan ada tugas dari kampus untuk survei ke UMKM gitu. Nah, kalau boleh dijelaskan bagaimana sih awal berdirinya pabrik di sini? Ya kan yang saya lihat kan daerah sini kan pegunungan gitu kan, dan memang secara akses juga kan masih sulit dijangkau untuk kendaraan roda 4 gitu. Mungkin ada sedikit penjabaran. Sebenarnya awal mula didirikan ini tuh dari resahnya petani karena harga singkong selalu anjlok. Nah, dengan adanya pabrik di sini, insya Allah menaikkan harga, mengangkat harga jual singkong tersebut. Nah, singkong. Memang kalau sebelumnya para petani itu sebelum ada pabriknya itu gimana sih? Biasanya para petani itu kebingungan buat jual singkongnya. Kemudian setelah ada pabrik, mereka ngejual ke sini. Terus kalau misalnya sebelum ada pabrik, mereka tuh kayak ketemu broker gitu, kayak pengepul. Terus mereka tuh dibayar dengan ala kadarnya gitu. Oh, gitu. Nggak mikirin seberapa lama nanam singkong. Oh gitu. Berarti kan Ani masih muda kan, gitu, sudah mau langsung terjun ke ke dunia industri gitu kan, untuk salah satunya kan niatnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani ayah. Iya. Gitu. Nah, kalau boleh tahu lebih lanjut, boleh diceritakan nggak bagaimana sih proses dari awal sampai akhir sampai si tepung tapioka ini dijual kepada konsumen akhir, seperti itu? Sebenarnya pertama itu kita otomatis bawa dari kebun ya. Kita punya 20 sampai 30 karyawan. Itu terbagi dari beberapa bagian, ada yang di pengolahan sendiri, ada juga yang di kebun. Nah, kemudian dari kebun itu dibawa ke pabrik. Jarak emang agak lumayan jauh ya kalau misalnya dari sini. Kemudian setelah itu kita ke proses pencucian. Setelah adanya proses pencucian, kemudian kita giling semua singkong tersebut. Kemudian kita pisahkan antara ampas dengan sarinya. Setelah itu kita endapkan selama kurang lebih 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam. Ya. Juga nggak boleh kurang. Nggak boleh kurang, soalnya gini, ketika adanya fermentasi ya, kalau misalnya kurang dari 4 jam, biasanya si saripati dari tapioka itu belum turun semua. Belum turun semua, jadi ditunggu turun dulu, Yeah. sehingga mengendap gitu ya. Setelah itu baru dibuang, mungkin yang tidak digunakan atau tadi Ampasnya, itu. ya. Nah, setelah itu bagaimana kelanjutannya? Kemudian setelah proses pengendapan tadi, kita buang buat memisahkan antara saripati dengan air biasa. Kemudian kita ke proses pengeringan. Nah, kebetulan di sini kita nggak pakai oven, kita pengeringan secara manual. Ya bisa nyampe sehari sampai 2 hari lah, gimana tergantung cuaca yang ada. Oh, berarti itu tergantung semuanya terkait kondisi cuaca ya. Iya, gitu. Ini kalau cuaca kayak sekarang ini panas gini, Iya. sehari Insyaallah. bisa gitu. Kalau musim hujan berarti Kalau berhari-hari, musim hujan bisa jadi 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari. Itu
satu kali produksi. Sekali produksi itu memang menjadi hambatan kami. Insya Allah kita bakal inovasi ke depannya gimana caranya kita bisa ngelewatin walaupun cuaca gimana pun gitu biar tetap produksi. Biar tetap berjalan. Tapi sementara ini kalau misalnya hujan, yang Mau nggak mau gitu tidak ya. bisa menjemur gitu. Iya. Oh gitu. Ini kalau berarti ini ya, berarti yang sedang dijemur ya? Iya. Yang saya lihat kan ini putih ya gitu. Kemudian gimana sih sampai akhirnya itu ketika dijemur itu nggak gosong? Apakah memang ada yang harus dilakuin apa gitu? Sebenarnya tapioka itu kan hakikatnya emang warna putih ya. Ya. Nah, kemudian kenapa sih tapioka itu bisa agak kehitam-hitaman? Itu bisa jadi salah satu faktornya juga cuaca. Oh, cuaca. Kita nggak bisa bohong terhadap cuaca kan. Hmm. Cuaca sendiri memang kita butuh cuaca agak panas. Cuman kalau misalnya terlalu panas bisa jadi gosong gitu. Oh. Sehingga kita ada yang namanya kita balik ulang supaya kekeringannya itu merata. Merata. Berarti yang dari bawah itu diangkat ke atas. Iya gitu ya. gitu. Jadi ada proses pembalikan. Nah biasanya dengan sebanyak ini itu per hari pabrik ini memproduksi berapa banyak sih? Untuk kebutuhan hari ini sebenarnya nggak terlalu banyak ya, antar sekitar 1 ton sampai 1 ton 200 lah, nggak terlalu banyak. Mungkin kedepannya kita bakal up lagi sampai mungkin antara 5 sampai 6 ton per hari. Per hari. Berarti untuk saat ini itu baru 1 ton. Itu 1 ton sampai 1 ton 200. Karena mungkin ada sedikit kendala di Ada pemasaran, sedikit kendala pemasaran sih, soalnya kan Karena lagi COVID, ya. COVID. Kalau boleh tahu pemasarannya kalau udah sudah jadi tepung tapioka itu bagaimana sih pemasarannya? Nah, setelah terjadi proses pengeringan dan si tapioka telah kering, kemudian kita pack ke dalam karung ukuran kurang lebih 25 kilo. Terus biasanya kita anterin ke pabrik-pabrik, mungkin pilus-pilus seperti itu, kemudian kita juga pasarin ke pasar-pasar. Oh gitu. Jadi untuk konsumennya langsung ke pabrik pabrik, makanan gitu ya, sama mungkin kayak bolu mungkin Iya, kayak masuk gitu. juga. Iya. Oh gitu. Terima kasih untuk waktunya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahmi lagi ke sini gitu kan di kalau view bagus ya gitu. Gitu. Oke, makasih banyak mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.